selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita masih membahas ini yang tengah hangat ya, diperbincangkan masalah wacana 3 periode. Masalahnya sekarang ini agak lebih, kalau dulu samar-samar ini lebih konkret begitu ya. Pengusungnya saja Kodari sampai mengundurkan diri nih dari surveyor ya, dan mau fokus menggaungkan gerakan Jokpro 3 periode. Kemarin kita sudah bahas, namun kali ini kalau isu-isu 3 periode sebelumnya hanya Jokowi 3 periode. Tapi kali ini agak beda karena sudah ada pasangannya. Jadi sudah ada wakilnya Prabowo begitu. Untuk itu saat ini kita sudah tergabung ini dengan Wakil Ketua Umum Gerindra ya, Bang Fadly Zon. Halo, Assalamualaikum Bang Fadly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah sehat. Nah ini nih soal 3 periode. Kalau sebelumnya kan ini bukan kali ini saja mencuat isu ini, tapi yang menjadi beda kali ini ada nama Prabowo, Jokpro. Nah ini gimana kalau menurut Bang Fadly? Ada Prabowo-nya ini loh. Ya, saya kira sebelum bicara nama ya, kita bicara dulu kenapa dulu itu harus 2 periode kan. Semangatnya adalah semangat pembatasan kekuasaan, karena kekuasaan itu kalau tidak dibatasi ya seperti kata Lord Acton gitu kan, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely gitu ya. Jadi saya kira itu hampir semua aktivis apal deh itu ya, Lord Acton itu. Ya. Nah, dan kita mengalami 2 pemerintahan yang begitu lama ya, Bung Karno dari tahun 45 ya, kemudian bahkan di tahun 59 menjadi kekuasaannya semakin absolut, bahkan tidak lama kemudian setelah itu di awal tahun 60-an menjadi presiden seumur hidup ya. Kemudian kita lihat juga Pak Harto cukup lama karena selalu dipilih kembali dan akhirnya boleh dibilang sekitar 30 tahun gitu ya. Jadi pembatasan masa jabatan presiden saya kira bagus untuk proses regenerasi, reformasi, dan itu semangat yang waktu itu mendorong perubahan, semangat zaman ketika itu. Nah, semangat zaman ini sudah terinstitusionalisasi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira amandemen yang paling penting sebetulnya adalah pembatasan masa jabatan presiden 2 periode itu. Ya, maaf saya potong. Saya sudah pernah mendengar pendapat Bang Fadly yang mengatakan bahwa usulan atau wacana 3 periode itu adalah wacana yang berbahaya, begitu katanya kan ya, katanya Bang Fadly. Tapi apakah pendapatnya tetap seperti itu sekarang atau berubah ketika ada nama Prabowo? Iya, begini, makanya nanti saya masuk ke nama ya. Maksud saya biar saya lihat dulu ini. Jangan ditarik mundur gitu, semangat perubahan dan sistem yang baik itu jangan ditarik mundur. Untuk kemudian dikorbankan sistem itu hanya untuk memberikan satu jalan kepada orang per orang gitu. Dan inilah yang menurut saya harus kita jaga. Karena konstitusi ini di atas segalanya, ini adalah aturan main. Ini ya, rule of the game gitu ya. Nah, kalau kemudian rule of the game ini mau diubah berdasarkan kekuasaan ya, karena mau jadi presiden seumur hidup juga bisa aja kalau kekuasaan semuanya makin absolut dan sudah ada di tangan ya kan, nggak usah 3 periode, sekalian aja seumur hidup misalnya, bisa saja gitu. Bisa diganti jadi, juga konstitusinya ya, bisa bahwa presiden dinyatakan presiden seumur hidup ya, bisa seperti di masa lalu gitu ya. Jadi kita tidak ingin itu terjadi. Jadi lebih baik kita tetap kepada konstitusi kita bahwa ada pembatasan masa jabatan presiden. Nah, masalah kemudian ada orang yang ingin mengkampanyekan 3 periode ya silakan saja. Di dalam demokrasi itu kan hak dalam berdemokrasi. Nah, itu hak untuk berpendapat, walaupun ada juga yang menganggap bahwa kampanye itu adalah kampanye inkonstitusional gitu ya. Nah, kemudian baru bicara nama. Saya kira Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan menolak itu. Harus kita pegang kata-katanya ini, ya, bahwa beliau sendiri sudah mengatakan menolak 3 periode dan menolak itu. Nah, kalau
dari sisi Pak Prabowo sebagai ketua umum partai saya misalnya, yo kami ingin Pak Prabowo itu bukan jadi wakil presiden tapi jadi calon presiden gitu ya. Kalau bukan calon wakil presiden, dan saya kira hampir semua partai politik pasti ingin mengedepankan kader-kader terbaiknya untuk maju atau orang-orang lain yang dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi dan juga mampu membawa sebuah semangat perubahan. Ya, jadi kalau jadi, itu yang saya lihat. Kalau Jokowi sudah secara tegas mengatakan secara tegas menolak, saya cuma mengatakan ini menampar muka saya ya, saya tidak ada niat begitu ya, tidak ada niat untuk menjadi 3 periode. Nah ini apakah Prabowo juga menurut Bang Fadli ini perlu juga mengeluarkan statement bahwa Jokpro ini Prabowo tidak akan mendukungnya. Maksudnya menentukan sikap bahwa tidak akan mendukung wacana 3 periode dengan menyatut namanya itu disandingkan dengan Jokowi. Ya itu kan masalahnya hak orang untuk berpendapat. Saya tidak melihat juga ada sesuatu yang baru kan di situ. Saya bahkan mengatakan mungkin ada orang yang mencari kesempatan, ada orang yang mau cari proyek, yaitu hak masing-masing. Ya, bahkan gambarnya saja itu dicomot dari gambar kapan tahu itu ya. Jadi gambar calon-calon itu kan itu bukan gambar baru, itu gambar 2014 atau tahun berapa itu gitu. Memang itu hak demokrasi dari Kodari, mungkin hak aspirasinya ya menyatakan pendapatnya seperti itu. Tapi hak publik juga untuk tahu loh bagaimana sikap Prabowo ini sebenarnya di wacana ini. Karena begini, meskipun sudah dinyatakan tidak minat begitu Jokowi, orang tetap masih ketir-ketir gitu loh Bang Fadli. Kita kan sudah punya sejarah ya, katanya dulu juga nggak kepikiran jadi nyapres waktu jadi gubernur. Toh nyatanya presiden. Wajar dong kalau publik ini ingin tahu ini tegasnya itu gimana gitu, Prabowo ini seperti apa sikapnya, mendukung tidak gitu 3 periodenya Jokowi? Saya kira kalau Pak Prabowo itu dalam satu tingkat ya tidak belum memikirkan itu, lebih banyak berkonsentrasi untuk urusan-urusan yang diberikan amanah kepada beliau gitu. Jadi sebenarnya pembicaraan pilpres sekarang ya masih jauh-jauh hari, masih 3 tahun dari sekarang ibaratnya gitu. Ini kan sebetulnya merugikan presiden yang sitting presiden, orang yang sedang menduduki sekarang. Itu seperti orang pengen segera aja buru-buru ganti presiden kan gitu ya. Atau ada sesuatu. Nggak ganti sih. Ya, tapi yang menarik ini Bang Fadli ya, karena ada alasannya ini yang menarik juga, bahwa karena kan ada cebong kampret dulu, jadi ini ingin disatukan. Jadi dengan harapan kalau Jokowi Prabowo pasangannya, maka tidak akan terjadi polarisasi. Siapa yang menjamin gitu ya? Polarisasi itu di dalam politik satu hal yang biasa. Sebenarnya kalau mau tidak ada polarisasi gampang, presidensial thresholdnya dihapus, maka akan banyak calon, ya kan? Bisa 4, 5 pasangan, mungkin 6 pasangan, itu akan jadi lebih bagus. Kalau alasannya soal polarisasi, karena ketika orang mendukung calon, sudah pasti orang itu ada macam-macam tingkatnya. Ada yang sekedar penggembira, ada yang fanatik, dan lain-lain. Jadi saya kira biasa di seluruh negara, dalam negara demokrasi, pasti ada polarisasi, dan mana mungkin sebuah negara demokrasi tidak ada polarisasi. Di Amerika saja ada partai Demokrat, ada partai Republik, ya. Di mana-mana juga begitu, di Inggris, di negara-negara yang demokratis. Tapi kan ini seperti terpecah ya masyarakat kita saat ini. Ya, keterpecahan itu karena ketidakmampuan pemimpin untuk menyatukan kembali, itu persoalannya. Dan saya kira bukan menjadi kemudian alasan untuk mengubah konstitusi. Jadi padahal Pak Prabowo-nya sudah menyatu dengan Jokowi ya, tapi bahwa iya, makanya sekarang saja kan toh tidak ada masalah. Jadi alasan itu alasan yang dibuat-buat saja. Jadi saya tidak melihat ada urgensinya untuk menanggapi itu, karena saya yakin pada saatnya nanti mayoritas partai politik juga menolak ya. Kita lihat statement dari PDI Perjuangan menolak. Saya juga dari beberapa partai lain juga demikian ya. Kita ingin ada langkah maju, progres ke depan dan menjaga demokrasi kita dan tidak menimbulkan kegaduhan dan kehebohan baru dengan melakukan satu amandemen terhadap konstitusi untuk
mereview kembali masa jabatan presiden. Ya, ini seandainya Bang Fadli, karena kan beredar juga skenario katanya akan bukan 3 periode tapi diperpanjang ditambah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu dengan alasan pandemi, bukan hanya jabatan presiden tapi jabatan DPR juga, MPR gitu, DPD. Itu lebih aneh lagi. Itu lebih aneh lagi menurut saya ya. Alasannya itu tidak masuk akal gitu ya. Karena kita bisa kok menyelenggarakan kemarin. Kita menyelenggarakan pilkada, kita bisa menyelenggarakan yang lain. Apalagi sekarang lama-kelamaan orang sudah terbiasa kok dengan virtual dan segala macam. Jadi bisa saja nanti pilpres, pileg apa itu, kalau misalnya ada kedaruratan, bisa menggunakan instrumen teknologi dan sebagainya. Tapi saya yakin by the time gitu ya, pada saatnya insya Allah COVID-19 ini sudah bisa terkendali gitu ya. Tapi begini, apapun yang dibicarakan begitu ya, at the end begitu, semua tergantung pada partai politik nanti di DPR begitu. Dan begini Rama, politik kita itu last minute, ya last minute politik. Jadi coba kita lihat, Pak Ma'ruf Amin jadi calon wakil presiden hanya jam-jam terakhir. Sudah ada yang bahkan nyiapin bajunya, udah nunggu dan sebagainya, nggak jadi juga gitu ya. Pak Sandiaga Uno juga pada hari-hari terakhir. Begitu banyak tadinya seliuran calon-calon yang lain. Jadi ini masih panjang lah. Lebih bagus wacana ini kita kubur saja, ya, karena ini wacana yang tidak produktif. Lebih baik kita konsentrasi untuk menghadapi pandemi. Begitu juga Presiden dan para menterinya juga konsentrasi di bidang masing-masing untuk memajukan di bidang masing-masing. Dan kita keluar dari pandemi ini dengan sedikit korban dan ekonomi kita bisa kembali pulih. Kalau wacana itu masih terlalu awal, jadi kita masih terlalu awal, tidak produktif, tapi cukup membuat publik ketar-ketir mengingat track recordnya begitu ya. Jangan-jangan nanti DPR tiba-tiba malam-malam amandemen begitu atau bagaimana, kan jadi takut. Masalahnya kalau bicara konstitusi itu udah persoalan rakyat. Ya, seluruh rakyat Indonesia itu agak beda dengan undang-undang. Undang-undang aja bisa menimbulkan demonstrasi besar-besaran kayak omnibus dalam pro dan kontra gitu ya. Tapi mengubah konstitusi kalau dibikin kayak begitu, saya kira bisa terjadi kekacauan. Jadi karena begini, tadi disebut oleh Bang Fadli ya, sebenarnya kalau sebaiknya itu nggak ada PT 20% ya. Tapi nyatanya partai politik menginginkan PT 20% dan ya semuanya at the end tergantung apa kata partai politik begitu ya Bang Fadli? Ya, dalam hal ini menurut saya partai politik itu kalau ditanya masing-masing pasti inginnya juga thresholdnya ada yang turun, bahkan ada yang kecil. Mungkin ada 1-2 yang memang ingin mempertahankan gitu ya. Tapi ada kekuatan-kekuatan besar lain yang menginginkan hanya 2 pasang gitu. Ya, ini yang menurut saya harusnya kekuatan-kekuatan itu yang tidak boleh kemudian mengontrol aturan main ini, karena kan konstitusi kita mengatakan siapa saja warga negara kita berhak untuk dipilih dan memilih. Jadi selain memilih juga dipilih. Jadi harusnya diberikan keleluasaan gitu. Tidak dibatasi ya begitu ya. Ya tapi kalau tadi disebut oleh Bang Fadli nih, ini mungkin yang terakhir, bahwa Prabowo inginnya jadi presiden. Jadi ini apakah clue ya bahwa 2024 nanti ya beliau belum memutuskan. Saya kira kalau Pak Prabowo itu kan orang humble gitu ya. Nanti kalau diberi umur, ada kesehatan dan kemudian didukung oleh masyarakat ya sebagai satu, ini pasti kita akan mendukung. Dan saya kira setiap partai politik juga ingin mendukung tadi seperti saya katakan, apakah ketua umumnya atau kader terbaiknya atau siapa yang dianggap pantas dan cocok ya. Jadi Pak Prabowo belum menyatakan itu dan saya yakin sedang berkonsentrasi untuk mengurusi ini. Ini yang menurut saya sebetulnya satu wacana diskursus yang tidak produktif ya. Saya juga sebenarnya tadinya malas nanggapi ini, baru sekarang aja karena didesak-desak oleh Rama. Oke, ini pertanyaan terakhir. Memang begini ya, banyak orang yang mengatakan ketika Jokowi mengatakan saya tidak ada niat, saya tidak mau jadi presiden 3 periode. Nah, banyak orang yang tidak percaya. Pertanyaan terakhir, kalau Bang Fadli percaya nggak? Ya waktu yang akan menentukan, ya kan? Nah, waktu yang akan menentukan. Jawaban yang elegan.
Biar waktu yang menjawab. Kok kayak judul lagu. Baik, terima kasih nih Bang Fadli ya. Biar waktu yang menentukan nanti apakah ini Jok Pro atau tidak, ini juga waktu juga sebenarnya ini juga ya semuanya. Tidak ada yang pasti, semua serba mungkin. Sekali lagi terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.